Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab filsafat. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Hidayatul Hidayah, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab filsafat dan ilmu filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidina wal awliya'is sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila khabarin Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami As-Sirazi wa Sayyid Muhammad Husain At-Tabatabai wa ila khabarin Abbas Sadiqin Bajuri wa Umi Khairatin Mas'udah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ilahi kafa bi 'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Antali kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin. Ilahi kafa bi 'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Antali kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin. Ilahi kafa bi 'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Antali kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin. Gimana pada malam ketiga ini, pertemuan ketiga, tambah pusing apa tambah encer? Gimana pengetahuannya, tambah encer atau tambah
Alhamdulillah. Tambah kempel, tambah ruwet. Tambah nikmat, Gus. Ya, mudah-mudahan ini adalah ilmu tambahan untuk mencari kebenaran secara logis ya. Jadi kita belajar agama tidak hanya dogma-dogma saja ya, yang diajarkan, tapi kita mencari kebenaran. Kemarin sejarah filsafat sudah saya jelaskan ya, sejarah filsafat mulai dari Yunani ya, Yunani kuno. Okay. Kemarin Yunani ya, satu negara yang tertua di Eropa ya, Yunani itu terjemah dari bahasa Arab. Okay. Kalau orang Barat menyebutnya Greek ya. Kalau orang Arab Ionia, kalau kita belajar tafsir Yasin dulu kan sudah pernah saya jelaskan ya, Ionia, tapi insya Allah tidak mengingat lali, karena ilmu tidak pernah dekat dengan diri kita, jadi lupa. Yang penting kan sudah ngalap barokah untuk penutupan akhir Ramadan dulu ya. Antokia masih mengingat Antokia. Ketika 4 tahun yang lalu ngaji tafsir Yasin, itu sebenarnya menceritakan ini ya, Allah menceritakan orang-orang kaum sofis yang ada di Yunani. Kita sekarang belajar ilmu dan pengetahuan ya, di halaman 23. Ilmu dan pengetahuan. Sebelum saya melanjutkan ke ilmu dan pengetahuan, saya mau cerita bahwa objek bahasan ini menjadi rebutan antara agamawan dan ilmuwan. Okay. Antara agamawan dan ilmuwan. Agama diam di tempat. Okay. Agama diam di tempat. Ini nggak boleh baper ya. Yang mondoknya lama-lama nggak boleh baper. Ya. Jadi agama diam di tempat. Sedangkan sains, ya, ilmu pengetahuan ini melesat meninggalkan agama. Hari ini faktanya memang sains melesat meninggalkan agama. Kita membenci perkembangan sains, tapi nyatanya kan kita berdakwah seperti ngaji malam hari ini menggunakan fasilitasnya sains. Sedangkan apa yang kita dapat dari pelajaran agama? Wah, ngaji sama Gus Wid lama-lama kok. Ya nggak boleh baper, nggak boleh. Ini kita bercerita tentang fakta, mencari kebenaran. Ya, jika agama itu merupakan sumber kebenaran absolut, mengapa banyak orang yang mengejar sains daripada mengejar agama? Saya menghafal yang namanya nahwu, mulai Imriti sampai Alfiyah, dari dulu ya nadomnya yaitu, ya nadomnya yaitu. Nanti tantangannya orang-orang belajar agama, kenapa menghafal Al-Quran? Sekarang digital saja sudah ada, ngapain susah-susah menghafal? Nah, nanti pertanyaannya, anak cucu kita begitu. Makanya kita harus belajar ini supaya nanti bisa menjawab pertanyaan anak cucu. Yang kita gunakan hari ini untuk ngaji semuanya dari sains. Ya. Laptop sains, lampunya ini sains, kamera untuk zoom ini sains. Semuanya itu sains. Penanya jenengan semua itu dari sains. Pena yang muncul dari kalangan agamawan zaman dulu, rumah ini tempat produksinya pentul. Masih ingat pentul? Pentul itu kalau maknai. Akhirnya disempurnakan dengan sains, nggak perlu pentul. Sekarang punya pen drawing itu yang saya pakai untuk makna itulah, kayak punyanya Bu Rini itu sains modern, bukan dari pentul. Kalau pentul dulu
Nah, kita lupa nggak membersihkan jadi pesing. Kalahkan pesingnya kucing, ya. Yang pernah mondok di tahun 80, ya, 90 seperti itu. Semakin maju sains, semakin ditinggalkan agama. Semakin maju sains ini semakin ditinggalkan agama. Masa kecil saya di sini sebelah timur itu ada musola besar. Itu kalau sudah jam 3 sore setengah 4, anak-anak kecil, ya, para pemuda dan orang yang belum tua, ya, walaupun sudah rumah tangga tapi belum tua, itu semuanya ngumpul di sana, menikmati keindahan alam dan setia menunggu azan maghrib. Hari ini kemana mereka? Mereka hari ini ada di rumah, tangannya sambil wirid, ya, wiritan, wirawiri turut ratan membawa HP yang produk dari sains. Ya, jadi semakin maju sains semakin ditinggalkan agama. Nah, misteri alam semesta ini sudah bukan lagi menjadi satu hal yang diserahkan kepada dogma agama. Ya, kalau ada petir katanya disambar geledek, wah itu malaikat menyambar-nyambar marah, ya, malaikat mengejar-ngejar iblis. Kalau hujan di siang hari bolong, bukan lagi ada yang namanya gendruwo lahiran kalau di Jawa, ya, kalau di Sunda jurik lahiran. Kan sudah bisa dijelaskan secara ilmiah, ya, secara ilmiah bahwa itu fenomena alam bukan lagi menjadi dogma, ya. Nah, inilah mulai perubahan dari mitos menuju logos. Mitos itu bahasa Jawanya paling gampang ini, sesuatu yang berbau klenik-klenik sudah mulai ditinggalkan. Mitos itu bahasa Jawanya klenik, ya, tahu kan klenik? Jadi sekarang sudah tidak lagi diserahkan kepada dogma agama. Dulu orang kalau punya masalah datangnya ke kiai, ke ulama. Sekarang kalau anaknya bandel, beling, tidak lagi ke kiai, datangnya ke psikolog yang punya pandangan sains modern. Rela walaupun ditarif psikolog berapa jam dia konsul, dia harus bayar. Ya. Sekarang sekolah-sekolah itu kalau mau menentukan prestasi muridnya panggil ulama apa panggil psikolog? Nah, ya kan? Ini sekarang yang kita hadapi. Yang kita hadapi. Dulu apapun urusan umat itu larinya kepada ulama. Kalau di kampung namanya kiai. Ya, sekarang nggak ada yang lari ke kiai ketika menyelesaikan masalah. Kalau bisnisnya tidak lancar, nggak lagi datang ke kiai, cari motivator dan ikut pelatihan. Karena dianggap apa yang menjadi pilihan-pilihan masyarakat, kebenarannya itu harus terbukti. Ya, tidak boleh menganggap ini kebenaran absolut, tapi nyatanya tidak benar. Gagasan-gagasan yang sudah tidak bisa membawa perubahan dalam hidup akan ditinggalkan dengan sendirinya oleh manusia. Faktanya dulu di tahun 80, 90 di Surabaya itu masih ada suara di masjid kalau malam Jumat itu dibaan, berjanji, ya, itu dibaca, kemudian maulid yang lain itu dibaca. Hari ini sudah nggak ada, nggak pernah kita dengar. Dan sekarang walaupun itu ibadah, kalau tidak diselipi yang namanya sains modern nggak laku. Ngaji sholawatan kalau nggak musiknya DJ nggak laku. Itu sudah fakta yang hari ini kita hadapi. Terus peran kita sebagai agamawan apa? Mau menampilkan hal-hal yang tradisional,
nggak akan laku. Ngaji kalau nggak canggih begini apa laku? Ini kan ngajinya kayak, wah tiba-tiba kalau datang geruduk-geruduk banyak kan jamaahnya. Kalau lagi ngaji cuma segini, nanti kalau datang semua ini karena apa? Ini menguntungkan bagi saya ketika ngaji menggunakan sains modern. Saya nggak perlu bangun gedung yang besar, cukup satu ruangan kecil studio, semua orang di Indonesia sudah bisa mengikuti pengajian saya. Ini sudah sains. Nah kalau tradisional butuh lapangan. Dan jenengan hari ini 70 orang, sudah butuh berapa itu ruangan? Nah ini perkembangan sains. Apa yang kita banggakan hari ini? Apakah kita masih bangga dengan cerita-cerita bahwa Kanjeng Nabi itu belajar nahwu kepada nenek moyang kita? Itu kan kebacut, ngomong-ngomongnya kebacut. Ya, kan ada orang cerita satu hari pagi-pagi, ya kakek moyangnya itu sedang tertidur, berjumpa 3 orang berjalan, terus ditanya, kalian siapa? Mau kemana? Yang satu menjawab, aku adalah Hasan bin Ali. Ini adalah bapakku namanya Ali bin Abi Thalib. Dan itu yang di belakang adalah datuku. Mau kemana kalian itu? Saya mau pergi ke salah satu pesantrennya Habib, saya mau belajar nahwu. Kira-kira menghina nggak seperti itu? Nabi masih belajar nahwu ke orang-orang model begitu. Paling nahwunya masih pinter kita dengan dia. Ya kan? Loh, cerita yang seperti itu masih digemari orang. Terus jamaahnya manggut, nggak sadar toh kalau itu menjatuhkan martabatnya seorang nabi yang paling mulia di hadapan Allah. Cerita-cerita seperti itu masih laku. Apalagi yang cucunya yang lain kan bercerita bahwa kakeknya itu setiap malam bisa Isra Mi'raj 70 kali. Ya, temenan tak? Nah ini kan sudah tahu ya, saya ceritakan itu kan sudah di medsos ya. Saya melihat fenomena seperti itu ya tertawa. Kok ya cek nemeni lek cerita itu loh Kanjeng Nabi belajar nahwu ke dia. Ini agama ini di ujung tanduk, mau ditinggalkan orang. Malah cerita-cerita yang seperti itu ya ditinggalkan orang lama-lama. Yang namanya kehidupan di dunia ini sudah bukan teka-teki lagi tentang qadha dan qadar. Kehidupan kita itu sudah bisa kita pahami melalui sains modern namanya fisika. Dulu orang kena sakit dibawa ke orang pinter, dimintakan suuk jampe-jampe. Sekarang kan kalau ngikuti filsafat, kenapa sakit? Oh terlalu banyak makan ini, berarti ini harus dikurangi. Kan cukup begitu. Tidak memahami setiap sakit dikirim orang santet, diguna-guna orang. Ya mungkin masih ada ilmu itu, tetapi kita yang belajar pengetahuan modern itu bahasan tersendiri, ya kita bahas tersendiri. Nah, dogma-dogma yang tidak masuk akal itu ya kita tinggalkan. Semakin orang memahami sains, semakin menjauhi narasi-narasi agama. Ya, semakin pinter ilmunya, mesti gak patah seneng agama. Apalagi berorganisasi di bidang keagamaan, males. Gerudak-geruduk gitu sudah males. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kira-kira bisa mengikuti konstruksi berpikirnya. Jenengan sadar nggak apa yang saya sampaikan hari ini? Ya. Dari dulu orang tidak pernah menepati janji berbuat baik kepada kita ketika mau pilihan. Setelah pilihan bagaimana? Ya nggak ada yang ingat sama kita kan tidak ada. Nah, kita itu harus cerdas gitu loh. Di belajar filsafat itu menghadapi semua problematika hidup harus cerdas.
Nah, sekarang kita memahami sesuatu dari ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu kan ya berasal dari bahasa Arab ilmun. Pengetahuan itu berasal dari kata bahasa Arab arafa yu'arifu. Ma'rifat itu kan orang yang berpengetahuan. Terus jenengan ketika kita memahami makrifat ternyata ingin merem, bisa melihat sesuatu yang goib. Itu makrifat gimana? Itu makrifat yang derivasi dari klenik itu, bukan makrifat yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ya. Coba kalau saya mau tanya, kalau jamaah yang hadir di sini atau yang di Zoom semuanya sudah berilmu, saya mau tanya, ilmunya seberapa? Masih dalamnya kali konto atau dalamnya yang mana? Ya, saya tanya ilmu. Nah, kita ini ada, semua orang tahu tentang kita dan kita juga tahu, ya. Kita ini ada, semua orang itu tahu kalau kita ini ada. Dan kita tahu bahwa semua orang tidak tahu kalau kita ini ada. Dan ternyata orang lain tahu kita ada dan kita tidak tahu kalau kita ini ada. Bapak Ibu yang punya kebiasaan ngamuan, itu yang tahu siapa? Orang lain. Yang punya karakter ngamuan tidak tahu, tidak merasa. Orang sombong itu yang tahu siapa? Orang lain. Yang sombong malah tidak merasa sombong. Itu artinya nggak berilmu. Kalau orang berilmu itu ketika marah, ya aku tahu kalau aku marah itu seperti ini kondisinya. Ya, nggak jadi marah karena dia sudah berilmu, walaupun belum berpengetahuan. Yang tahu suaranya Bapak Ibu enak siapa? Orang lain. Yang punya suara nggak tahu kalau suaranya enak. Yang tahu juri ketika lomba. Loh kok enak, ternyata dapat hadiah trofi menang. Loh, ini tentang diri kita aja kita nggak tahu kan. Jenengan selama ini hidup itu dari mana? Nggak tahu apa-apa. Permasalahan yang kecil saja kita nggak tahu, bagaimana permasalahan yang besar. Orang lain tahu saya bodoh, saya tidak tahu kalau saya ini bodoh. Orang lain itu tahu kalau saya bodoh, tapi saya justru tidak tahu kalau saya bodoh. Orang bodoh itu pasti merasa pintar, tapi setelah didengarkan kata-katanya ternyata sebenarnya orang ini bodoh, bukan pintar. Nah, kita tidak tahu diri kita dan orang lain pun juga nggak tahu diri kita. Makanya ketika kita disalahpahami orang lain, ya diam saja karena orang lain itu tidak tahu siapa kita. Ya, sebenarnya kita itu siapa dia tidak tahu. Mohon maklum. Ya, makanya kalau jenengan terus masih digibah orang kok baper, berarti jenengan belum tahu siapa diri kita dan orang lain tidak tahu siapa kita. Kalau orang lain tahu siapa kita, orang lain tidak akan menghibah kita. Ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita tidak akan sakit hati ketika orang lain ngomongin diri kita. Masih sakit hati nggak? Kalau ada pasang status yang koyok-koyok nyindir gitu, iki lho apa yang ngomong? Lah jenengan berarti nggak tahu toh siapa diri kita, kan nggak tahu. Dirimu siapa? Kan nggak tahu. Makanya jadi orang itu yang tahu diri. Ini artinya kalau seperti itu berarti kita belum punya ilmu, masih jahil. Jahilnya kalau ngaji pesantren jahil murokab, jahil kuadrat. Ya. Sama dengan orang mengatakan bahwa Nabi pergi pagi-pagi ke satu tempat ingin belajar nahwu kepada kakek moyangnya. Dia itu nggak tahu bahwa itu Nabi dan dia tidak tahu siapa dirinya ngomong seperti itu kepada Nabi. Artinya orang itu tidak punya ilmu, apalagi punya pengetahuan. Wong ilmu gak duwe kok, itu pengetahuan.
Ilmu contohnya kalau di sini, ilmu bikin telur asin aja nggak punya, bagaimana dia bisa menciptakan telur asin? Bagaimana dia bisa merasakan? Orang lain tidak tahu kalau orang ini punya potensi. Nah, dirinya sendiri kadang tidak tahu kalau dia punya potensi. Kalau kita ini orang baik, siapa yang tahu? Orang lain, orang ini baik, padahal kita nggak merasa baik. Apa yang kita lakukan kita anggap wajar-wajar saja, ya. Nah, sampai di sini bingung dah? Apa makin lucu? Sudah tahu dirimu bagaimana posisinya, makomnya. Kalau belajar tasawuf kan makom, bahasa Inggrisnya level. Levelnya di mana kira-kira setelah tahu dirimu? Kira-kira lebih pinter mana? Kita sama orang lain yang di sana. Ya. Kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilma, ya, yang berarti pengetahuan. Nah, bahasa Inggrisnya science, ya, science. Tulisannya science, bacanya science. Nah, ternyata science juga berasal dari bahasa Latin yang disebut dalam bahasa Arab ilmu. Ilmu bahasa Jawanya apa? Ilmu bahasa Jawa. Ini orang Jawa toh? Apa bahasa Jawanya ilmu? Kita pasti nggak tahu. Ya ini loh yang katanya Joyoboyo wong Jowo ilang Jowo nih elailo Cino londo kari sajodo wong Jowo kari separuh akali, separuh pintere. Kalau kita bicara ilmu bahasa Arab kita fahim. Kalau bahasa Inggris science, understand. Al-ilmu fil Jawi, ilmu dalam bahasa Jawanya apa? Taon yang kula lele. Kalau kata orang Sunda itu tenyaho. Itu sekarang menjadi nama anak, nama cucu. Tahu Widya? Tahu? Vidya dalam tulisan aslinya Sanskrit itu Vidya, terus oleh orang Jawa ditulis Widya. Terus yang di sekolah-sekolah itu loh, kan disuruh nanam-nanam, disuruh itu apa namanya? Apa? Yang punya program aja nggak tahu. Terus nanti dikunjungi sama pejabat di atasnya. Jadi kalau yang sekolah umum dari Dinas Pendidikan, ya kalau sekolah berbasis madrasah dari Kemenak. Apa? Wiyata. Tahu? Apa itu maknanya apa coba? Apa? Kalau di Kediri itu ada namanya Pawiyatan. Pawiyatan itu akademos bahasa Latinnya, tempatnya ngaji, tempatnya sekolah. Atau bagaimana tempat ngaji kita ganti Pawiyatan Widodo. Iya kan? Kita punya istilah harus tahu ini kan ilmu. Ini ilmu. Ya. Coba kalau bahasa Arabnya majelis taklim. Kita semua pasti paham kan majelis taklim itu apa? Tempatnya belajar. Terus itu kalau bahasa Jawa apa? Bahasa Jawanya. Kalau jenengan punya ilmu, katanya tahu diri kita sebagai orang Jawa. Coba Mas, apa Mas? Majelis taklim bahasa Arab kan keren, bisa bahasa Arab. Bahasa Jawanya apa majelis taklim? Apa? Kumpulan. Kumpulan itu united. Kalau bahasa Arabnya jam'iyatuna. Loh, ini kan kita membahas ilmu, seberapa banyak ilmu yang ada di kepala kita. Saya tulis di atas itu majelis taklim. Terus saya tulis di bawahnya bahasa Jawa Sanggar Pasinaon. Tahu nggak? Sanggar tahu? Majelis kan bahasa Arabnya, bahasa Jawanya sanggar. Belajar apa? Ya sinau.
Kalau tempatnya belajar berarti pasinaon. Kalau ketika saya menulis di depan rumah, Sanggar Pasinaon Muhammad Widodo, kira-kira orang menuduh saya kejawen nggak? Iki ngaji kok tulisannya Sanggar Pasinaon. Repot, memang orang nggak tahu kebenaran itu ya repot. Bang majelis taklim kita terjemah bahasa asli milik kita sendiri, Sanggar Pasinaon. Makanya saya pakai istilah G. Sekolah-sekolah bahasa Jawa hari-hari kalau Jawa saat ini kalau Jawa Ya. Oke. Jadi akhirnya ketika kita menyebut Sanggar Pasinaon, kita dituduh orang yang nggak berilmu, katanya kita sesat karena kejawen. Bangga pakai nama majelis taklim apa Sanggar Pasinaon? Bapak Ibu ini orang Jawa atau orang Arab? Coba kalau nulis profilnya pribadi warga negara Indonesia, sukunya apa? Jawa, tapi nggak pernah pakai bahasa Jawa kan? Ya, iya, ini loh buktinya kalau kita butuh filsafat itu supaya otak kita nggak makin hari ibaratnya tiang pancang tuh nggak makin miring gitu. Ya, akhirnya kan disebut selindro tuh kalau orang Jawa, semakin miring. Nah, kita ketika menggunakan bahasa sendiri dituduh oleh orang lain bahwa kita sesat karena menggunakan kata sanggar. Karena kata sanggar sudah ada di sendra tari, sanggar, tari. Bisa memang betul dari dulu majelis itu bahasa Jawanya ya sanggar. Lalu mau di bahasa apakah? Kalau majelis itu kan islamisasi bahasa. Ya, ketika kita menggunakan itu dianggap tidak Islam. Jadi ini yang namanya ilmu. Ketika saya menyebutkan guest host, otak semua orang yang hadir hari ini pasti paham. Guest host tahu kan? Ya tahu. Terus itu bahasa Jawanya apa? Waduh, nopo nggih Gus? Kalau saya sebut rumah singgah, kita nggak paham. Berarti ilmu kita berapa? Kalau ditimbang itu berapa kilo kira-kira ilmu itu? 1 on nggak ada. Oke. Makanya ketika ada kalimat-kalimat yang bahasa kita sendiri kita nggak paham, bagaimana kita bisa pinter? Ilmu yang sumbernya dari kita sendiri kita nggak paham. Nah, ilmu ini harus sistematis, nggak boleh lompat. Nah, kemudian yang kedua ada kata pengetahuan. Pengetahuan ini kata kerja, ya, pekerjaan tahu, ya. Saya tahu, berarti berpengetahuan itu orang yang tahu. Bahasa Arabnya arrofa, ma'rifat, berarti orang yang tahu. Ya. Sadar, insaf, mengerti, pandai. Nah, sains, kalau ilmu sains, kalau pengetahuan namanya knowledge. Tahu knowledge? Bahasa Inggris knowledge. Terus ada TV menulis knowledge for elephants. Semua orang tahu. Tapi kalau kata-kata itu ngambil dari kata-kata bijak orang Jawa, nggak tahu. Tutpuri handayani, handarbeni arumongson dueni. Sudah asing di kepala kita. Ya. Padahal Tutpuri Handayani itu hanya sebagai logo saja, logo. Ya. Di logo-logonya Dinas Pendidikan Tutpuri Handayani. Handarbeni arumongso duweni itu bahasa filosofis yang dimiliki orang Jawa. Yang paling terkenal itu bahasa filosofisnya nerimo ing pandum. Ditulis di tosa, terus mobil-mobil sayur gitu. Ya,
Jadi ini antara ilmu dan pengetahuan. Ajining diri saka lho, ajining diri saka busana. Yang biasa tuku keranjang kuning kuwi. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Itu filsafat yang dimiliki orang Jawa. Mikul dhuwur mendem jero. Seberapa berat pun yang kita alami hari ini, ya kita harus tahan. Nah, akhirnya itu diterjemah the power of kepepet. Ya. Jadi inilah filsafat. Hanya saja nenek moyang kita tidak mencatat filsafat-filsafat yang mereka ajarkan kepada anak cucu. Anak pola bopo keprada. Filsafat bukan? Sekarang waktunya gudel nyusu kebo, apa kebo nyusu gudel. Itu filsafat. Nah, ini antara ilmu dan pengetahuan. Kita sendiri nggak tahu siapa kita, bagaimana kita tahu kita, dan bagaimana kita mau melangkah, mau kemana. Wong tujuan kita saja tidak tahu. Kalau kita diajarkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu paham. Tapi kalau diajarkan ya sangkan paraning dumadi, kita paham nggak? Nggak paham, padahal itu bahasa kita sendiri. Ketika saya menggunakan bahasa-bahasa itu, pasti orang lain menuduh apa yang saya ajarkan kejawen. Padahal itu yang memang harus kita banggakan, itu bahasa kita. Oke. Kita mengetahui jenis pengetahuan, ya. Kita apabila tidak memiliki pengetahuan, kita nggak akan bisa menyebut apa yang saya pegang. Apa ini? Ya, ini yang saya pegang karena jenengan tahu, maka bisa menyebut ini. Ini apa? Pensil. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Nah, karena berpengetahuan, coba tanyakan orang yang tidak punya pengetahuan ini apa, maka orang itu tidak akan bisa menyebut apa ini. What is this? I don't know. Jawabnya pasti I don't know. Napa niku duka mboten ngertos kok. Padahal hal yang remeh dia nggak tahu. Saya tanya, ini apa? Jangan pasti nggak tahu, tahu. Karena tidak punya pengetahuan. Ini apa yang di depan? Ini ngaji ada ini, ada itu, alatnya luar biasa lengkap. Ya nggak tahu. Karena tidak punya pengetahuan, tapi punya ilmu. Jadi pengetahuan ini dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, ya. Sering diartikan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik, ya. Ini namanya pensil karena dia punya pengetahuan. Oke. Kalau tidak punya pengetahuan ini tidak bisa. Seperti yang di hadapan Bapak Ibu itu ada kitab teks Arab. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa baca? Kok mesti nunggu saya yang baca? Punya ilmu nggak? Punya, ilmunya punya, tapi pengetahuannya nggak punya. Pengetahuan tentang membaca teks Arab gundul tidak punya. Ya terus jawabnya karena sudah belajar filsafat, ya begitulah Gus. Keadilan Allah jenengan dibikin pinter, saya dibikin bodoh, supaya adil itu Gus. Kalau saya pinter jenengan nggak berfungsi Gus. Ya kan? Iya, itu karena belajar filsafatnya sedikit. Jawabnya seperti itu. Iya kan? Nah, ini karena sudah berpengetahuan.
Nah, pengetahuan itu berasal dari pengamatan yang terjadi setiap hari. Ya, makanya jangan mengaku pinter dulu, terus menulis kemampuannya di belakangnya SPD, MM, MPD. Ditanya who am I, tidak tahu. Nah, ilmu itu kita dapat melalui metode berpikir, ya, ilmu secara objektif. Ya, ilmu itu kita dapat melalui metode berpikirnya secara objektif. Nah, tujuan ilmu adalah untuk menggambarkan sesuatu secara faktual. Ya. Ilmu itu menggambarkan sesuatu secara faktual yang diperoleh melalui observasi, melalui penelitian, pengamatan, ya, eksperimen, ya. Nah, menjadi kebutuhan ini kalau sudah ilmu berarti harus fakta, apa yang dilihat harus sama. Bahwa ini warna kuning, semua orang mengatakan ini adalah kuning, berarti ini kebenaran absolut, benar ini kuning. Kalau orang mengatakan ini bukan kuning yang saya pegang, berarti besok perlu didaftarkan ke puskesmas, ke poli mata. Jangan-jangan matanya yang bermasalah, semua orang mengatakan ini kuning. Itu kan karena nggak berpengetahuan. Ternyata dibawa ke puskesmas, di poli mata, ini matanya normal. Terus ditanya, kamu dulu waktu sekolah SD itu disuruh menghafal warna-warna nggak sama gurumu? Enggak, siapa gurumu? Bu Kuro, guru saya. Terus saya tanya, Bu Kuro ini ada muridnya begini gimana? Ya Gus, waktu pelajaran menghafal warna-warna dia nggak hadir Gus, bolos. Loh ya kan? Karena tidak berpengetahuan, menyebut ini dikira, ya, diobservasi dikira ini buta warna. Ternyata pada waktu ilmu tentang warna disampaikan dia tidak masuk. Nanti selamatlah gurunya. Gitu. Nah, pengetahuan ini sama ilmu, ya, kalau kita belajar filsafat harus memenuhi unsur ilmiah, ya, ilmiah. Nah, syaratnya ilmu dan pengetahuan ini memiliki, ya, sesuatu yang disebut ilmiah. Syaratnya pertama harus memiliki objek tertentu, ya, formal dan material. Ini dikatakan pensil, semua orang tahu bahwa ini pensil. Bukan pensil Gus, ini pensil. Oh, karena dia berilmu tidak berpengetahuan. Karena apa? Dia tidak tahu kalau dia sekarang hidup di Indonesia. Seperti kan orang kalau hidup di Pare tapi kampung Inggris, semuanya berbahasa Inggris. Orang itu tidak tahu kalau ini bukan Inggris. Tapi dia punya kebiasaan common sense, dia berbicara bahasa Inggris supaya tidak mahal-mahal pergi ke Inggris. Kan gitu pengertian secara filsafatnya. Orang kalau makannya ke McD, itu orang yang selalu bermimpi ingin pergi ke Amerika, makan di warung Amerika dan tidak kesampaian bisa pergi ke sana. Makanya cukuplah kita makan ke McD Amerika, McD Indonesia juga sama. Itu kalau orang paham filsafat memahami kenapa orang-orang itu ramai di warung itu daripada warung sebelahnya. Itu orang-orang yang bermimpi ingin ke Amerika tidak kesampaian. Nah, ilmu kalau ingin disebut ilmiah harus memiliki sistem, ya, harus bersistem, memiliki metode tertentu dan bersifat umum dan semua orang bisa menguji, ya, ini ilmu dan pengetahuan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Oke, silakan. Mengamati berita yang pegang, karena
Kalau sampai Oke. kalau menurut kita apa? Apakah tidak merusak keinginan kita? Kalau kita itu yang disampaikan Allah kepada Nabi kan cuma satu. Nah, cerita salah. Maksudnya cerita Isra Mi'raj itu bisa diterima secara ilmiah apa enggak? Kok malah ada orang yang mengatakan Mi'raj 70 kali semalam. Ya. Cerita Isra Mi'raj itu sudah diuji oleh sains modern, bisa diterima secara ilmiah. Ya, kalau belajar fisika nanti tahu. Ya, kenapa bisa diterima secara ilmiah? Karena orang Prancis sudah menciptakan satu pesawat yang kecepatannya melebihi suara, namanya Concorde. Ya. Terus diteliti, Nabi, perjalanan cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi ternyata semuanya ilmiah. Nah, kita bicara ilmiah, ya sudah berarti ilmiah, kita ada pembanding. Nabi itu Isra Mi'raj kan seumur hidup 1 kali. Lah ini bukan Nabi tapi kan 70 kali. Yang gak ilmiah ya yang 70 kali. Orang pilihan saja cuma dikasih kesempatan Isra Mi'raj 1 kali. Kalau ada orang mengatakan melebihi Nabi berarti gak masuk akal, gak ilmiah. Sayyidina Ali saja ketika ditanya, wahai Ali, kenapa kamu cukup membaca 1 kali sedangkan Nabi itu 3 kali? Karena saya tidak mau melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi, karena saya bukan Nabi. Itu secara filosofis. Oke. Pertanyaannya kan yang 70 kali itu ilmiah apa enggak? Ya jelas yang 70 kali enggak ilmiah. Orang yang pilihan saja cuma sekali seumur hidup, lah masuk kita mau melebihi orang yang dispesialiskan oleh Allah, Al-Mustafa. Ya. Jadi cerita itu kalau di dalam ilmu filsafat namanya mitologi. Ya, mitos itu namanya mitos. Bahasa Arabnya khurafat. Basa bada sing gedabrus. Nah, saya bahasa Arab kan dengan khurafat apa ya gedabrus lah, bahasa Jawanya Jawa Badas itu gedabrus. Ya. Makanya itu di dalam filsafat dipisah dan dipilah, ya. Yang termasuk mitologi yang mana? Nah, kisah itu adalah kisah yang berbau mitologi. Kenapa orang menceritakan tentang mitologi? Ya. Kita kan tahu ada ilmu sejarah, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Sejarah itu kan history. Story berarti kisah-kisah. Nah, terus di dalam ilmu sejarah itu ada namanya historiografi. Ya, historiografi. Tahu historiografi? Orang menceritakan sesuatu yang dibumbui dengan mistis-mistis supaya orang lain terkesan bahwa yang diceritakan sesuatu yang memiliki kekuatan yang super dan sebagainya, itu dinamakan historiografi. Contoh kalau di Jawa, ada kisah yang berbau historiografi adalah Kanjeng Sunan Kalijogo disuruh menjaga tongkat gurunya selama 1 tahun. Gurunya pergi haji dan dia menunggu tongkatnya begini saja kan sampai lumutan, dan gurunya sampai lupa kalau nyuruh murid menunggu tongkatnya. Terus diingatkan sama murid yang lain supaya orang yang mendengar kisah itu terpesona dan terkesima dengan kisah-kisahnya, maka itulah namanya historiografi. Ini kan bisa membuat cerita, wah dulu nenek moyang saya itu babat alas sehari bisa sekian hektar karena punya ilmu namanya rawa rontek, punya bolos rewu dan sebagainya kan gitu. Itu namanya historiografi. Walaupun mungkin ilmu itu di zaman dulu ada. Okay. Oh, bapak saya dulu ketika perjuangan begini-begini diceritakan, dibumbui yang macam-macam supaya orang tertarik dengan kisah itu, maka dinamakan historiografi. Kelompok mereka sukanya kan mengambil cerita dengan metode historiografi, karena yang dihadapi kan orang yang belum berilmu dan belum berpengetahuan, makanya terus manggut. Oke. Jadi kalau dipikir dari ilmu pengetahuan ilmiah enggak, ya jelas enggak ilmiah.
Itu namanya khurafat, metodologinya itu masuk dalam kategori mitos, karena menciptakan mitos itu kepentingan orang secara pribadi, bahkan kepentingan politis juga masuk dalam mitos. Ada lagi yang di Zoom? Dalam? Mboten enten dereng sing awe-awe nggih. Baru kasih tiga Nggih. kemarin ini bahasa usul kata bahasa yang kita dengar di sini. Nggih. Tapi kita persamaan data. Ini kami tahu tanya agama itu bertinggal dengan dan faktanya sekarang menurut yang ini selama ini ada belajar agama itu jadi kita ini bertinggal kepada agama itu seperti dan tidak dalam agama itu kan kita berbicara agama itu tujuannya orang yang dalam agama itu sendiri banyak tapi kenapa bisa berbicara dengan kalau maknanya memang seperti itu, bagaimana caranya agama ini untuk memberikan gimana agama bisa tertinggal kan? Dan lapo wong sing pinter agama itu terus lapo gitu kan, pertanyaannya gitu. Sampai niku lapo. kok gak iso malah ketinggalan. Oke, bentar yang di Zoom silakan nggih. Dari tadi awe-awe. Oke, monggo. Oke, silakan. Ini yang bermasalah HP-nya, Zoom-nya atau apanya kok suaranya nggak itu? Nggak dinyalakan ininya. Saya minta yang paling jauh yang di Papua, Pak Ahmad, coba Pak Ahmad suaranya nyambung kan sampai sini. Yang masalah di saya tadi. Tak bilang lagi. Dicoba diulangi.
Coba Pak Ahmad. Karena sampai sini ya. Ya, sebentar karena kayaknya ada gangguan jaringan ini. Coba yang jauh lagi, Pak Andi, coba suaranya nyambung nggak sih? Lalu ya, halo. Pak, ini Pak Haji nyambung, yang lain kok nggak nyambung? Coba diulangi Bu Titi. Nah, ini nyambung. Ya, silakan. Oke. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Oke. Ya, bayi tabung. Terus transfer sperma. Ya. Saya jelaskan dulu urutannya sebelum ke rahim buatan. Sains modern sudah menemukan sejak tahun 60 ya, orang-orang yang tidak bisa hamil ya. Karena apa? Mungkin karena masalah kandungannya atau karena suaminya yang tidak memiliki bibit dari suami. Maka diambillah yang namanya sperma dari laki-laki lain dimasukkan ke dalam kandungan istrinya. Nah, itu kan dibahas di dalam fikih. Itu yang tidak bisa karena nasabnya. Ya, nasab.
Ya, nasabnya nggak bisa karena sudah pernah terjadi di zaman dulu, di zaman Kanjeng Nabi dan di zaman sebelum Nabi lahir. Orang Arab kan punya kebiasaan tuh, kalau istrinya sedang haid kan dititipkan ke laki-laki lain, disuruh menggauli. Kalau sudah suci disuruh kembali lagi. Terus kalau yang boleh digauli siapapun kan di depan rumahnya dikasih bendera putih, boleh mampir siapapun. Nah, itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran karena tentang kesucian nasab. Kemudian kan ada peristiwa, ada perempuan yang hamil, tapi ketika dia hamil, ya, suaminya meninggal. Makanya perempuan yang hamil ketika suaminya meninggal itu tidak boleh nikah dulu sebelum melahirkan karena menjaga keotentikan nasabnya, ya, untuk menjaga nasab. Kemudian perkembangan sains, mulai bayi tabung, transfer sperma, bahkan sekarang lebih canggih lagi. Ya, saya kapan hari di Fakultas Kedokteran itu sudah ada seperti yang disampaikan tadi rahim buatan. Ya, jadi nanti ditaruh tabung-tabung yang menjadi rahim buatan. Kalau punya anak, ya nanti kita bisa nggak perlu hamil, perempuan nggak perlu hamil. Jadi nanti diproses ditabung, sebagaimana kita memproses kayak ikan lele dan sebagainya itu. Oke. Terus bagaimana kalau manusia seperti itu? Sedangkan ini sains sudah bisa menemukan. Terus kitab suci jawabannya bagaimana? Ya. Jangankan itu, di zaman dulu ketika Orde Baru Pak Harto memunculkan program KB, apakah tidak semua ulama mengharamkan? Mayoritas ulama 95% mengharamkan. Ulama-ulama dulu masih mempertahankan punya keturunan banyak, ya. Makin banyak anak banyak rezeki. Iya, dulu sawahnya belum dibeli pabrik, sawahnya masih luas. Ya, semua anaknya disuruh kerja ke sawah, penghasilannya banyak karena nggak bayar. Jangankan yang bayi dalam bentuk rahim buatan, problematika sains pada waktu itu tentang KB, ya, itu saja jadi problem sampai hari ini belum kelar. Tapi orang-orang yang seusia kita melupakan pertengkaran antara sains dan agama itu kita lupakan. Ternyata walaupun ulamanya mengharamkan, tapi umatnya masih datang ke bidan, ke dokter untuk suntik sapi. Patuh ulama apa patuh sains? Coba. Sekarang patuh pada ulama apa ikut sains? Oh enggak KB ya takut toh. Oh aku setua ini di putu kok saingan ambek mantuku, ambek anakku. Lah orang dulu kan nggak malu, ya, cucunya sudah lahir, sudah besar, baik punya anak lagi, sehingga keponakan sama saudara ibunya, bapaknya itu usianya masih tua, nah, keponakannya. Ya itu kan nggak apa-apa. Bagaimana dengan sains? Kalau filsafat tidak bicara halal haram, bicara perkembangan sains. Ya tadi yang ditanyakan haramnya apa? Kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Kalau menurut sains, karena perkembangan seperti itu bisa seperti itu. Oke. Dan sudah diuji coba di Cina juga sudah dicoba, di Amerika uji coba. Rupanya masih mengalami beberapa kegagalan karena belum menemukan bagaimana cara meniupkan ruhnya. Itu nanti kalau fanafakhtu min ruhi, nah kalau sudah menemukan apa yang disampaikan Allah, aku tiupkan ruhku kepada dirinya, maka nanti akan sempurna. Sama dengan blasteran, ya. Ada kambing dikawin silangkan dengan yang bukan kambing, ya kan ada itu. Kemudian tanaman itu dikawin silangkan menjadi tanaman baru, jenis baru. Nah dulu kan sudah disilangkan tahun 50 antara monyet dengan manusia. Orang Rusia itu sudah mau mengawinkan, kawin silang dengan mengambil sperma manusia, itu mau dimasukkan ke rahimnya monyet supaya nanti melahirkan anak
yang untuk tujuannya untuk kerja industri, nggak perlu bayar, kasih makan saja. Tapi ditolak oleh semua tokoh agama di dunia, nggak jadi. Oke. Tapi memungkinkan nanti dengan perkembangan sains, ya mungkin juga karena monyet itu secara fisiklinya hampir sama dengan manusia. Oke. Kalau belajar filsafat jangan tanya halal haram, tanya kemungkinan terjadinya. Kalau halal haram besok waktu kita ngaji fikih minhajul thalibin. Halal apa haram Gus? Boleh apa enggak? Itu nanti kita mempelajari kemungkinan terjadinya sains meninggalkan agama. Untuk membangun masjid itu butuh sains apa butuh moco kitab? Nah, bangun jembatan butuh sains apa butuh gowo kitab kuning? Ya, jadi perkembangan sains sangat cepat. Nanti lama-lama itu orang di cloning, ingin punya anak nggak perlu nikah, ya nggak perlu nikah. Sekarang kan sudah menciptakan boneka persis. Saya mau beli boneka ini. Saya lihat, saya browsing kok murah harganya, ya. Dan mesti cantik persis, tinggal niup nyawanya saja kan yang nggak bisa. Oke. Jadi kalau kita belajar filsafat, kemungkinan itu bisa dilampaui oleh sains, ya, bisa dilakukan oleh sains karena ilmu biologi sudah ditemukan oleh sains. Ya, semuanya sudah oleh sains. Dengan sakit gigi itu loh, obatnya sains apa bukan? Kena flu beli ultra flu, itu produk sains apa bukan? Sains. Nanam padi, urea, ZA itu sains apa bukan? Sains. Pak Jafar pekerjanya mengkerdilkan tanaman itu sains apa bukan? Ya sains. Terus biasanya gede dicuwili makin cilik-cilik dan harganya makin mahal. Itu juga sains. Ya. Bukan dibacakan ayat kursi 313, pohon yang besar terus mengkeret. Enggak, itu namanya mitologi. Oke. Jadi kalau menurut filsafat itu kemungkinan terjadinya perkembangan sains dengan rahim buatan itu sudah ada. Bahkan tahun 50 kalau saya membaca sejarah kedokteran, ya, itu sudah pernah diuji coba tahun 50, tetapi banyak pemuka agama menolak, menolak karena dianggap merendahkan manusia. Bayi tabung saja masih ditolak, apalagi rahim buatan. Yang menolak-nolak ini yang berbasis masyarakatnya agamis, religius. Kalau masyarakatnya sudah nggak religius, dia nggak memperdulikan. Karena apa? Nah, ini kembali lagi, orang yang religius itu dianggap orang yang mempertahankan dogma agama dan menceritakan masalahnya surga dan neraka. Padahal apa yang diceritakan dari dogma itu, penceramah sendiri nggak pernah mengetahuinya. Wah, Gus yang ngomong ngono rada. Nah, iya, ini kan belajar filsafat sama sains. Ketika orang bercerita tentang surga neraka, pembicara itu tahu nggak neraka itu wujudnya bagaimana? Surga wujudnya bagaimana? Kan sama-sama nggak tahu. Kalau kita belajar dialektika, ya kemudian kemarin yang namanya apa? Retorika, orang yang bicara itu harus berdasarkan fakta. Saksi di pengadilan itu yang namanya saksi harus menyaksikan, bukan katanya, kan begitu. Terus pertanyaannya, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat menyaksikan apa? Pertanyaan filsafat ini. Ya nggak ada, Gus, itu latihan bersaksi, Gus. Nah, ajaran yang menamakan iman itulah namanya dogma. Kita dipaksa untuk yakin. Saya tidak menggoyahkan iman jenengan, ini nanti di luar sana lebih hebat daripada apa yang saya sampaikan. Saya nggak menyampaikan hebat seperti yang di luar karena ini kita masih berbasis
Ijo-ijo di belakang saya. Seharusnya ya, ilmu pengetahuan itu bertanya tentang sesuatu yang dijelaskan dari dogma agama tanpa basa-basi dan tanpa tabu. Itu ilmu pengetahuan. Dari dulu ini sudah rebutan. Ya, makanya orang agama itu merebut otoritas politik supaya tidak kalah dengan sains. Kemungkinan agama-agama ini akan ditinggalkan oleh anak cucu kita kalau kita tidak bisa menjawab perkembangan zaman. Coba tradisi yang kita pertahankan selama ini. Yang suka rebana masih siapa? Sing nabuh lah harus dituek-tuek. Ya di tempat saya ada 2 grup ya tua-tua semua, anak nom-nomnya didik. Kalau yang muda pretel, tapi yang tua-tua istiqomah. Di sini kan sama toh. Terus kalau yang tua-tua itu meninggal, siapa yang melanjutkan? Kan nggak ada. Yang disukai malah Sukatani. Grup band seperti itu. Ya, ada grup band yang dari kalangan santri bisa manggung di Jerman. Wah, ngetop itu. Muslimah bisa ngalahkan musik cadasnya orang Eropa. Jaipong nggak disukai orang kalau orang di Jawa Barat. Di sini gending-gending nggak disukai. Pariane Kartolo sudah nggak ada yang tahu. Ketebang-tebang saka wetan. Srengenge ngulon parane. Wis dadi jamahe dadi rebutan. Jongko Joyoboyo tepat jangkane. Ada nggak sekarang di RRI? Nggak ada. Dulu saya SD itu, wah kalau sudah RRI begitu, ini jam 6:30, jam 6. Ya. Kalau yang tahu itu berarti ya usianya hampir berdekatan sama saya. Ya. Itu aja sudah ditinggalkan. Ya, sudah ditinggalkan. Jadi kalau bertanya kemungkinannya, ya itu kemungkinan sains. Sains pasti terjadi. Dari mana buktinya kemungkinan sains? Sains sudah melesat begitu jauh, agama berdiam diri di tempatnya 1000 tahun lebih. Jenengan di sini mulai kecil sampai sekarang apa yang jenengan hasilkan dari pelajaran agama? Orang lain sudah memikirkan yang namanya perkembangan dunia yang luar biasa. Kita orang agama kita saja ya, bukan agama orang lain. Khilafiyah itu aja masih dibahas setiap hari. Ya toh? Makanya kita ini ketinggalan. 80 negara mayoritas muslim. Yang maju cuma 5 di dunia itu. Kemajuannya bukan karena sains, kemajuannya karena dia punya minyak. Kalau nggak punya minyak paling ya bodoh, nggak pinter seperti peradaban di Eropa. Nah, kita yang tidak menyukai sains, ternyata semua penemuan sains kita manfaatkan. Kertas ini sains apa bukan? Ya sains, untuk nyetak kitab ya sains, semuanya sains. Akhirnya kita duduk tidak seperti masjidnya Nabi. Kita ada keramik, ini sains apa bukan? Sains. Kopiah yang kita pakai ini ya sains. Ya. Jadi pertanyaannya ya kemungkinan karena apa? Sains sudah melesat begitu jauh, ya. Agama masih menceritakan surga neraka dari sisi dogma. Dan pahala itu dibayar nanti. Pertanyaan dari sains, maukah orang bekerja terus bayarannya nanti? Kurun dengan kerja ten kula bayaran mungkin. Menjelang sakaratul maut. Loh, kalau mau ya nggak apa-apa, saya coba. Mau nggak? Nah, sains itu kan bertanyanya begini.
Semua hari ini sudah difasilitasi sains, ya, perkembangan agama pun difasilitasi sains, semuanya difasilitasi sains. Pergi haji umroh pun yang memfasilitasi adalah sains. Miber pakai sajadah atau pakai sains? Gitu. Ibadah kita katanya mabrur dan tidak mabrur itu yang menentukan sains. Orang-orang yang tidak bisa berjalan, kakinya lumpuh atau lagi sedang sakit, stroke, itu difasilitasi dengan kereta listrik di sana. Itu sains apa bukan? Sebenarnya yang maju agama apa sains? Ya kan? Nah, ini harus kita bicara fakta. Terus belajar moral sekarang. Moral itu belajar dari filsafat, bukan belajar dari agama sekarang. Bicara moral, filsafat moral itu dari sains. Semakin maju sains, ya tantangan bagi agamawan, semakin maju sains, ruang bagi Tuhan semakin kecil. Semakin maju sains itu ruang bagi Tuhan semakin kecil. Contohnya di medsos, video-video pendek yang agak seronok-seronok itu pasti subscribernya lebih banyak. Tapi ketika yang ditampilkan video shotnya itu ori internasional, berapa yang like? Sedikit. Ngaji sudah tidak menarik lagi bagi orang modern. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi yang di Zoom? Ya, silakan Mas. Ya, dekatkan suaranya. Pertanyaannya dari sisi filsafat apa sisi agama? Ya, kita ngaji filsafat, jadi saya nggak jawab dari sisi agama. Nanti kalau sisi agama, ya hari Kamis ngaji Sirul Asror. Ya, ini kita ngaji filsafat. Bukannya saya nggak mau jawab, nanti kan nggak ada bedanya kita ngaji filsafat dengan tidak ngaji filsafat. Kalau dari sisi filsafat orang mau bertransplantasi, ya transplantasi seperti gigi dan sebagainya, mau laki-laki dirubah kelaminnya nggak ada masalah kalau bagi sains. Ya. Sains tidak akan ada masalah, sains itu untuk perkembangan. Dulu orang kena bisul itu diyakini itu bagian dari sihir atau santet. Padahal itu kotoran dari darahnya. Ya. Akhirnya dioperasi. Orang kalau kena korban kebakaran, kulitnya melempuh hilang, itu kan boleh ditambal dengan kulit yang lain. Secara filsafat dari sains boleh, nggak apa-apa. Oke, tapi gambarannya kalau kita bicara fikih, kalau mau menambal dari dirinya nggak bisa, berarti harus ditambal orang yang satu mahram supaya tidak membatalkan sholat. Itu agama. Kalau saya nggak mikir, baikku bokongnya sopo sing dioperasi, ya pokoknya nempel waras, kan gitu. Sains itu, ya. Nah, jadi kita bicara filsafat, ya memungkinkan sains bisa mengoperasi. Contohnya, kalau orang sakit jantung, bisa nggak jantungnya itu diganti, dicangkok atau transplantasi dengan jantungnya orang lain? Ya bisa, nyatanya banyak orang yang bisa.
Terus apakah kalau itu jantung atau hatinya koruptor, terus dipindahkan ke jantungnya kiai yang sakit, apakah kiainya berubah jadi koruptor? Pertanyaan saya kan begitu. Kalau ada seorang kiai mendonorkan jantungnya kepada koruptor, apakah tiba-tiba tukang ngoplos Pertamax itu berubah jadi kiai? Ya kan enggak juga kan? Ya, itu pandangan sains. Ya, itu pandangan sains. Kira-kira bagaimana? Apa semakin bingung? Apa semakin menjadi imannya goyah? Orang-orang itu iman nggak perlu goyah, nggak perlu goyah. Orang-orang yang sudah beriman nggak perlu khawatir. Karena sebenarnya itu khawatir karena kemajuan ilmu pengetahuan akan ruang kejuaraan juga akan kalau materi. Berarti tidak kasih dari materinya, tapi dia ada tempat. Iya. Kalau di bawah kelas kita ada perbedaan dari segi agama. Itu akan perbedaan ilmu keimanan dengan perbedaan. Kelas ini kan beda. Itu belum sangat beda. Nah, di beberapa tahun pada umumnya di Islam itu sama diajarkan agama ini. Dan itu disebutkan apa yang nama mana adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita sudah mempercayai sesuatu, maka dimasukkan di dalam hati yang kedua yakini, dan yang ketiga dikerjakan oleh anggota. Yang iman itu sudah diajarkan tidak boleh bohong, harus lurus. Sehingga ucapan dengan hatinya berbeda. Dan yang diketahui dalam rukun-rukun iman ini apa ini barang-barang yang gaib. Barang-barang yang gaib itu boleh itu malah. Ini ulama terangkan apa itu? Aman itu tidak. Itu budaya dan sama Tuhan. Itu kalau itu kalau itu tak budaya kan. Tapi dalam filosof ini harus bisa dibuktikan kebenarannya bahwa fenomena ini dengan antara yang memiliki ulama bisa sih menemukan kebenarannya Tuhan kita. Karena itu ulama menemukan itu dan manusia. Sehingga kebenarannya Tuhan satu itu walaupun menurut hitungan dari atas 100.000 bahkan sampai triliunan dan itu dan tidak perlu dari membuktikan Tuhan, tapi itu kan filosofi, tapi filosofi Islam masuk mengenai yang lain selain daripada Allah yang sama seperti berkobar. Maka kalau kita ini percaya kepada itu menurut filsafat itu tidak kita boleh apa seperti itu. Terus tiang-tiang itu saking iman kuat, terus tidak bergerak lagi nanti yang pokok itulah kalau. Jadi nomor itu dengan rata-rata seperti apa? Orang-orang agama banyak yang daripada boleh sehingga sehingga mesti oleh dan buat ini bedanya apa bedanya. Jadi dulu agama ini risau dengan datangnya filsafat ke dunia Islam. Bahkan banyak orang-orang Islam di zaman itu meninggalkan Islam di era
era Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu menulis kitab Ihya Ulumuddin, ya, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, karena banyak orang Islam sendiri sudah tidak tertarik dengan ajaran-ajaran agama, termasuk yang dimaksud adalah Islam. Kenapa? Karena cerita-cerita yang dibangun itu namanya dogma. Okay. Pokoknya gue kudu iman, gue iman gak sih? Gue iman, gue jadi kudu iman, sih ngomongin ngono gak usah kok takokno. Kebenarannya gak ada. Akhirnya muncul ilmu namanya ilmu kalam untuk mencari kebenaran keimanan kita. Ilmu kalam yang kita kenal tauhid. Allah wujud, kita bako, itu yang paling dasar. Ya, sehingga muncul ilmu kalam, itu sebenarnya filsafat ketuhanan yang menjawab keimanan-keimanan yang hanya berdasarkan yakin saja, nggak perlu pembuktian. Yakin tidak perlu pembuktian, yang namanya norok pontek, yaitu namanya dogma. Ya, wis pokoknya baik biar ini wis dulu ya. Padahal kan di Quran dijelaskan, janganlah kalian mengikuti ajaran nenek moyangmu yang tidak masuk akal. Ya, jadi munculnya ilmu kalam itu untuk menjawab bahwa Allah itu esa, buktinya Allah itu ada, itu namanya filsafat ketuhanan. Yang dikenal di kalangan pesantren ilmu kalam, di umum namanya teologi ketuhanan. Ya. Terus untuk membenarkan adanya itu namanya ilmu logika, kalau di pesantren namanya ilmu mantek. Bagaimana akal kita bisa menerima bahwa Allah itu esa? Ya. Itu dulu karena apa? Karena tantangan Islam menghadapi perubahan zaman dan sains di abad ke-5 Hijriah, maka itu ulama bekerja keras memberikan jawaban-jawaban atas perubahan zaman. Yang ulama sekarang bagaimana dengan perubahan zaman yang luar biasa? Informasi sudah bisa diakses di mana-mana. Oke. Bahkan ilmu sudah melebihi ulamanya, sainsnya itu sudah melebihi ulama, melebihi kita. Yang kita baca ini produk-produk abad ke-5 Hijriah. Yang dulu itu ya, kayak contohnya, kalau kita ngaji Minhajul Thalibin, itu tahun berapa? Kitab Ihya Ulumuddin tahun berapa? Okay. Bahkan sains meneliti, okay, kitab suci yang ada, ya ini filosof dari Prancis itu meneliti. Ternyata kitab suci yang ada yang dikatakan wahyu ternyata tidak benar menurut sains. Termasuk hadisnya Nabi itu statusnya seperti kitab suci yang lain, sering mengalami tidak benar. Kalau Al-Quran yang diteliti oleh Bukhayle, ya filosof Prancis yang namanya Bukhayle, itu yang paling benar di antara kitab suci yang ada dari agama-agama yang ada, Quranlah yang belum pernah menjumpai kesalahan-kesalahan. Kalau hadis diteliti sering menjumpai kesalahan. Ya karena hadis berdasarkan periwayatan, bukan berdasarkan wahyu, mungkin yang menceritakan yang salah. Sehingga Bukhayle ini menjelaskan seperti itu. Dan sampai sekarang nggak ada orang yang bantah kok bahwa status kesucian, kesakralan kitab sucinya sudah tidak ada. Dan dipaksakan untuk yakin, yaitulah namanya dogma. Doktrin, kemudian dogma. Ya. Nah, filsafat menanyakan keimanan yang rasional masuk akal, adanya Allah yang esa itu bagaimana, harus bisa menjelaskan. Wis gak aku pokoknya wong iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wis aku golongan orang-orang beriman, justru karena beriman itu dianggap tahu. Kan saksi kan tahu. Makanya syahadat apa artinya? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka kesaksian kita itu yang dipertanyakan. Nanti kita lanjutkan besok, mudah-mudahan dengan kegalauan Bapak Ibu makin membawa pengetahuan yang baru. Selama ini kan nggak ada yang menantang toh ngajinya. Wis pokoknya ngono-ngono ae corake ya. Ajenge nantang gak wani. Ganti bolok.
Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid-dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'id, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustashirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.